Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani dari program studi manajemen kelas 4H. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ardi Hidayat, SMM, selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta proses terbentuknya APBN termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam tersusunnya APBN di Indonesia? Yang saya ketahui, APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN itu tersendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Proses terbentuknya APBN di Indonesia dimulai dari Presiden selaku lembaga eksekutif yang mempersiapkan rencana penerimaan dan pengeluaran yang kemudian diajukan ke lembaga legislatif yaitu DPR untuk mempertimbangkan dan kemudian diputuskan dan ditetapkan sebagai undang-undang. Pertanyaan yang kedua, coba bandingkan antara APBN dalam era Orde Baru dengan APBN dalam era otonomi daerah. Pos-pos manakah yang secara signifikan membedakan di antara kedua jenis bentuk APBN tersebut? Pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan. Dari sisi pengeluaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok pengeluaran rutin dan kelompok pengeluaran pembangunan. Sedangkan pada masa otonomi daerah, sama saja anggaran belanja dikelompokkan menjadi pos penerimaan dan pos pengeluaran. Pos-pos yang signifikan membedakan keduanya dari sisi penerimaan masa Orde yang berasal dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan non-pajak. Sedangkan dari sisi penerimaan pada masa otonomi daerah mencakup dari sisi pendapatan dan pos hibah. Soal nomor 3, kebijakan anggaran dibedakan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, yang defisit dan surplus. Manakah di antara bentuk kebijakan anggaran tersebut yang baik untuk negara Indonesia pada saat ini? Jelaskan mengapa memilih bentuk anggaran tersebut untuk kebijakan yang baik Indonesia saat ini. Menurut saya, kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan anggaran yang dapat memaksimalkan penerimaan negara, menstabilkan keadaan perekonomian negara, mengurangi pengeluaran dari pemerintahan negara, serta mengendalikan inflasi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mempengaruhi kemajuan dan kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Jelaskan pernyataan tersebut secara singkat. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi seperti kemampuan setiap orang bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya dan kemampuan untuk mengadakan tabungan. Jasa akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak, serta otomatis kemampuan untuk berinvestasi akan berkurang karena jelas tabungan adalah sumber dana untuk investasi. Soal nomor 5, apakah ada keterkaitan antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan struktur perekonomian dan perubahannya? Jadi, keterkaitan antara alokasi APBN dengan struktur perekonomian dan perubahan, yaitu APBN menjadi pedoman pemerintah dalam sektor ekonomi antara kebijakan makro dan mikroekonomi. Jadi, itulah hubungan antara keduanya. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas, dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Jadi, secara ringkas, pernyataan tersebut mengacu pada penyusunan anggaran belanja pembangunan yang mencerminkan pola kebijakan, prioritas, dan program pembangunan setiap tahun anggaran. Dalam konteks ini, pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab mengidentifikasi kebijakan prioritas dan program pembangunan yang dianggap penting untuk pencapaian dalam periode tertentu.
Pola kebijakan merujuk pada arah dan strategi umum yang diadopsi pemerintah dalam pembangunan. Misalnya yang pertama fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pengembangan ekonomi. Prioritas-prioritas berkaitan dengan area atau sektor yang diutamakan dalam alokasi anggaran seperti memperbaiki infrastruktur jalan raya atau meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Program-program pembangunan mengacu pada inisiatif konkret yang direncanakan pada dibiayai untuk mencapai tujuan, seperti pembangunan jalan baru, pembangunan sekolah, atau program pembangunan atau bantuan sosial dengan memperhatikan pola kebijakan, prioritas, dan program-program pembangunan. Anggaran belanja pembangunan disusun secara sistematis untuk menentukan alokasi anggaran yang tepat untuk setiap kegiatan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan nasional atau daerah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Soal nomor 7, jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan sebagai alat untuk realokasi faktor-faktor produksi. Pajak dan tarif impor adalah instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk pemerintah untuk mempengaruhi realokasi faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Jadi, dalam konteks ini, realokasi faktor-faktor produksi mengacu pada perubahan alokasi sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku antara sektor industri yang berbeda atau antara ekonomi domestik dan ekonomi luar negeri. Pajak dan tarif impor berfungsi sebagai alat untuk mengubah harga relatif barang impor dibandingkan dengan barang lokal. Ketika pemerintah memberlakukan pajak atau tarif impor yang lebih tinggi pada suatu barang tertentu, harga barang impor tersebut jadi lebih mahal dibandingkan dengan barang lokal. Soal nomor 8, benarkah bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan? Jelaskan. Ya, menurut saya benar bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini penting, seperti ketergantungan pada sumber pendapatan lain, potensi pajak yang belum tergarap, kebutuhan pendapatan untuk pembangunan, dan peningkatan keadilan dan kesetaraan. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.